Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adina Hanifa dengan NIM 24111320006 dari angkatan 2024 FKG ULM. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul sistem urineria. Baik, langsung saja. Kita mulai dari definisi. Sistem urineria atau sistem perkemihan adalah suatu sistem tempat terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak digunakan oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan dalam berupa urin atau air kemih. Hal ini bertujuan atau sistem urineria ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan internal atau homeostatis. Selanjutnya, susunan sistem urineria. Yang pertama yaitu ada ginjal. 1. Fungsi ginjal terdiri dari ginjal memegang peranan penting dalam pengeluaran zat-zat toksis. Seperti yang saya bilang tadi, sistem urineria ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan internal dalam tubuh kita. Yang kedua, mempertahankan suasana keseimbangan cairan. Yang ketiga, mempertahankan keseimbangan garam-garam dan zat-zat lain dalam tubuh, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme hasil akhir dari protein, ureum, keratin, dan amoniak. Lalu mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh. Selanjutnya sebagai pengaturan konsentrasi ion-ion penting, menghasilkan hormon eritopoietin yang beredar dalam tubuh. Selanjutnya pengatur produksi sel-sel darah merah. Yang terakhir sebagai pengatur tekanan darah. Next slide. Lalu ada juga fungsi ekskresi, yaitu untuk mempertahankan osmolaritas plasma darah sekitar 258 mosmol dengan mengubah ekskresi air. Yang kedua, mempertahankan kadar masing-masing elektrolit plasma dalam rentang normal. Yang ketiga, mempertahankan pH plasma sekitar 7,35 sampai 7,45 dengan mengeluarkan kelebihan H+ dan membentuk kembali HCO3. Lalu yang keempat, mengekskresikan produk akhir nitrogen dan metabolisme protein, terutama urea, asam urat, dan kreatinin. Lalu mengekskresikan zat racun. B. Struktur nefron. 1. Glomerulus, yaitu gulungan kapiler yang dikelilingi kapsul epitel berdinding ganda disebut kapsul Bowman. A. Lapisan visceral, yaitu pedikel, yaitu kaki kecil. Yang kedua, filtration slit atau pori-pori dari celah. Yang ketiga, barrier filtrasi glomerular terdiri dari endotelium kapiler, membran dasar, dan filtration slit. B. Lapisan parietal. Yang kedua, tubulus contortus proximal, terdapat sel-sel epitel kuboid yang kaya akan mikrofilus. Yang ketiga, tubulus contortus distal membentuk segmen terakhir nefron. Yang keempat, tubulus dan ductus pengumpulan. Tubulus ini akan mengalir ke sejumlah tubulus contortus distal dan membentuk ductus pengumpulan besar yang lurus. Yang kelima, aparat
hiatus juxtaglomerular, berdekatan atau dekat dengan glomerulus ginjal. Selanjutnya yaitu C, ureter. Ureter adalah saluran fibromuskular yang mengalirkan urin dari ginjal ke kantung kemih. Sebagian terletak dalam rongga abdomen dan sebagian terletak dalam rongga pelvis. Jadi mereka terdiri dari dua saluran pipa yang masing-masingnya terhubung dari ginjal ke kandung kemih atau vesika urinaria. Lapisan dinding ureter ini terdiri dari dinding luar jaringan ikat, yaitu jaringan fibrosa. Yang kedua, lapisan tengah adalah lapisan otot polos, dan yang ketiga dan yang terakhir, lapisan sebelah adalah dalam lapisan mukosa. D. Vesika urinaria kandung kemih atau kandung kemih. Bagian vesika urinaria terdiri dari fundus, yaitu bagian yang menghadap ke arah belakang dan bawah. Yang kedua, vesika urinaria terdiri dari korpus, yaitu bagian antara vertex dan fundus. Yang ketiga, vesika urinaria terdiri dari vertex, yaitu bagian yang berhubungan dengan ligamentum, dan ligamentum vesica umbilicalis. Vertex ini adalah bagian yang berhubungan dengan ligamentum vesica umbilicalis. Lalu vesika urinaria atau kandung kemih ini merupakan kantung yang berfungsi untuk menampung urin sementara. Yang tiga, vesika urinaria ini disusun oleh lapisan otot polos dan berhubungan dengan uretra. Bisa dilihat seperti gambar di samping. Baiklah, kita telah sampai di penghujung dari presentasi. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.